Hai guys, kita bertemu lagi bersama Skuy Film. Kali ini Skuy Film kembali menayangkan sebuah review film yang berjudul The Wine Mile Massacre. Film ini menceritakan tentang seorang buronan yang menyamar menjadi pengasuh anak. Setelah ketahuan, ia berusaha untuk meninggalkan Amsterdam dengan cara menyusup ke sebuah bus wisata. Tapi ternyata bus itu adalah jebakan dari monster iblis yang sedang mengumpulkan nyawa untuk mensucikan dirinya. Mereka semua mati terbunuh oleh halusinasinya sendiri. Tanpa berlama-lama, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian lanjut menonton ke filmnya. Di sebuah rumah terlihat dua orang anak yang sedang belajar bersama pengasuhnya. Dia adalah Jennifer, seorang buronan yang menyamar menjadi pengasuh anak. Ketika sedang mengasuh, ia dipanggil oleh ayah dari kedua anak itu. Panggil saja dia Tuan Ken. Tuan Ken ternyata sudah mengetahui Should I call you Julie or Jennifer? Identitas asli dari pengasuhnya. Karena sudah ketahuan, Jenny pun berusaha untuk kabur. Saat Tuan Ken menahannya, Jenny langsung mengambil sebuah guci dan langsung menaklukkannya. Scene berpindah ke sebuah jalanan. Terlihat beberapa orang yang sedang mengerjai temannya. Temannya itu sengaja dimasukkan ke sebuah rumah pelacur. Dia bernama Jack, seorang tentara dari Inggris. Tiba-tiba saja terlihat Jack yang keluar dari rumah itu dan langsung kabur. Kemudian terlihat Jenny yang sampai di jalan itu. Ketika melihat mobil polisi datang, ia ketakutan dan langsung pergi. Keesokan paginya terlihat ia yang dibangunkan oleh seorang bapak. Ternyata Jenny semalaman tidur di kolong jembatan. Kemudian ia mencari sebuah foto di tasnya. Itu adalah foto Jenny dan adiknya yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian terlihat beberapa polisi yang menghampiri mereka. Karena panik, Jenny pun langsung pergi. Di perjalanan ia melihat sebuah mobil yang akan berangkat tur ke pabrik kincir angin. Ia pun berusaha untuk menyusup ke mobil itu. Sopir mobil mengizinkan Jenny masuk meskipun tidak memiliki tiket. Setelah semua penumpang masuk, AB, supir mobil itu akan segera memulai perjalanannya. Bus itu mulai berangkat meninggalkan kota Amsterdam menuju pabrik kincir angin. Setelah melewati perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di pemberhentian pertama. AB menyuruh semua penumpangnya untuk turun dari mobil. Namun ada seorang penumpang yang tertidur. Dan ternyata itu adalah Jack. Mereka meninggalkan Jack di dalam mobil. Sementara di dalam, AB menjelaskan produk yang diproduksi oleh kincir angin. Karena tiba-tiba kepala Jenny pusing, ia pun memutuskan untuk keluar dari pabrik. Ia mencari obat yang biasa dikonsumsinya, tapi obatnya ternyata sudah habis. Saat seorang ayah meminta Jenny untuk memotretnya, dia malah pergi. Ayah itu bernama Douglas dan anaknya Kurt. Lalu fotografer bernama Ruby menawarkan untuk membantunya. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk dan membuat Kurt merasa terabaikan. Beberapa jam kemudian, semua penumpang dipersilahkan untuk masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba tas Jenny terjatuh dan penumpang di depannya menemukan obat Jenny. Ternyata dia adalah seorang dokter yang bermasalah, namanya adalah Nicholas. Lalu mobil itu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan,
Jenny bermimpi dicambuk oleh ayahnya. Ketika ia terbangun, ia seakan melihat ayahnya menyeberang di depan mobil. Karena ia berteriak, Abe pun langsung mengerem mobil. Kemudian Jenny turun untuk memeriksa keadaan di sekitar mobil. Karena semuanya baik-baik saja, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke mobil. Ketika Abe hendak menjalankan mobil kembali, ternyata mobil itu tiba-tiba mogok. Hari semakin gelap, terlihat Douglas yang menghampiri Abe. Abe sedang berusaha memperbaiki mobil, namun tidak ada hasilnya. Douglas menyarankan agar Abe meminta pertolongan, tapi Abe mengatakan di daerah sini tidak ada sinyal. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil. Karena merasa bersalah, Jenny memutuskan untuk keluar mencari pertolongan ke sebuah perumahan terdekat. Jenny ditemani oleh Jack, karena Jack merasa bosan kalau harus menunggu saja. Di dalam mobil terlihat dokter yang menghampiri Abe. Dia membawa sebuah peta dan meminta Abe untuk menunjukkannya titik di mana mereka berada. Sementara di luar terlihat Jenny dan Jack yang terus berjalan menyusuri jalan sambil membawa sebuah senter. Di perjalanan mereka mengobrol saling memperkenalkan diri. Tidak lama kemudian Jack yang berjalan di depan tiba-tiba terhenti. Ia tiba-tiba teringat kejadian di rumah pelacur itu, yang ternyata ia tidak sengaja membunuh pelacur itu. Kemudian seseorang menjatuhkannya. Ketika ia menengok ke belakang, kaki dan tubuhnya sudah terpisah. Jenny pun terlihat ketakutan ketika ia melihat sesosok monster yang membawa sabit. Lalu monster itu menginjak-injak kepala Jack sampai hancur. Tanpa berpikir lagi, Jenny pun langsung kabur meninggalkan Jack. Ia berlari sambil berteriak menuju ke mobil tadi. Saat masuk ke dalam mobil, ia terus berteriak bahwa Jack dibunuh oleh seorang monster. Seisi mobil itu berusaha untuk menenangkannya. Bahkan Dr. Nicholas mengatakan bahwa Jenny memiliki penyakit halusinasi akut. Saat keadaan mulai sedikit tenang, tiba-tiba ada yang menggeprak dari luar, yang membuat mobil itu menjadi oleng dan semua penumpang menjadi panik. Mereka semua berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Setelah semua keluar, mobil itu terjatuh ke dalam sungai. Douglas melihat tangan anaknya terluka. Ia menyalahkan Jenny atas semua kejadian ini. Karena semakin larut, mereka semua memutuskan untuk mencari tempat istirahat. Setelah jauh berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka semua memutuskan untuk masuk dan beristirahat di gudang itu. Di tempat itu, Dr. Nicholas berusaha untuk membalut lukanya Kurt. Dokter juga dibantu oleh Ruby. Mereka semua berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Kurt pun berteriak untuk memberhentikan perdebatan itu. Douglas terus saja menyalahkan Jenny. Setelah keadaan sedikit tenang, Abe menemukan sebuah kertas yang berisi kisah tentang Miller Hendrick. Dokter yang mengetahui kisahnya menceritakan bahwa Miller Hendrick adalah seorang penganut setan yang mati dibakar di sebuah pabrik. Namun katanya itu hanya dongeng saja. Douglas yang terus saja menyalahkan Jenny membuat dirinya kesal dan pergi keluar. Jennifer, come back inside. Jenny diikuti oleh Dr. Nicholas. Dokter itu terus berusaha menenangkan Jenny. Jenny terus mengatakan bahwa cerita tentang Jack itu bukan halusinasi. Dokter itu tiba-tiba berjalan melewati Jenny.
Ia berhalusinasi dihampiri oleh seorang pasien I'm completely blameless! yang gagal operasi karenanya. Melihat hal itu, Jenny merasa aneh. Dan lagi-lagi ia melihat monster sabit itu datang. Ketika berbalik, perut dokter itu sudah terbelek. Saat Jenny akan berteriak, ia disumpal oleh Takashi. Mereka melihat semua organ dalam perut dokter itu keluar. Dokter berusaha memasukkan semua organnya kembali. Jenny dan Takashi pun berlari menuju ke dalam. Takashi adalah salah satu penumpang mobil. Lagi-lagi Jenny yang panik berteriak mengatakan bahwa monster itu datang lagi dan membunuh Nicholas. Tapi mereka semua tidak percaya dan menganggap Jenny sudah gila. Mereka pun berusaha menenangkan Jenny, hingga Jenny diikat di pojokan. Tapi Takashi berusaha menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Jenny itu adalah benar. Karena Takashi dari Jepang dan tidak bisa berbahasa Belanda, ia pun diterjemahkan oleh Ruby. Meskipun mereka belum percaya, tapi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tersesat di ruang kematian. Di sisi lain, terlihat monster itu yang menggantungkan satu persatu semua korbannya. Darah yang mengucur dari setiap mayat itu membuat pabrik itu menjadi bergerak. Kincir angin itu berputar. Douglas yang melihat hal itu merasa bahwa ada orang lain selain mereka. Ia pun mengajak Abe untuk pergi ke pabrik itu menjumpai orang yang berada di dalamnya. Sementara mereka disuruh menunggu di gudang itu. Ruby berusaha untuk mengganti perbannya Cart yang sudah penuh dengan darah. Sambil bercerita bahwa Ruby memiliki dosa besar, dirinya pernah membunuh saingannya karena iri. Sementara itu terlihat Takashi yang sedang memuja api sambil memohon doa. Karena kayunya habis, Ruby pun bergegas ke belakang untuk mengambil kayu. Namun ketika ia hendak kembali ke dalam, ia mendengar sesuatu dari luar. Merasa penasaran, ia pun beranjak keluar. Ia merasa aneh ketika melihat lampu-lampu merah yang tergantung. Kemudian ia juga melihat sebuah sumur. Ruby berkaca pada sumur itu. Lalu muncul bayangan wajahnya. Tapi bayangan itu memegang sebuah silet dan melukai wajahnya. Ruby pun merasa takut, apalagi bayangan itu merobek wajahnya. Di tengah itu, sebuah tangan muncul dari dalam dan langsung menarik Ruby ke dalam sumur. Ruby terus berusaha untuk keluar, tapi dirinya kehabisan napas dan tiba-tiba tubuhnya terseret ke dalam sumur. Di sisi lain terlihat Douglas dan Abe yang sudah sampai di pabrik itu. Mereka melihat pabrik itu penuh darah, tapi mereka tidak menemukan orang lain di pabrik itu. Mereka terkejut melihat Dr. Nicholas dan Jack yang sudah tergantung dan tewas. Douglas dan Abe pun langsung berlari menuju ke gudang lagi. Sementara Takashi yang melakukan puja melihat sesosok monster yang keluar dari gumpalan asap. Beberapa saat kemudian mereka baru sadar bahwa Ruby belum kembali. Cart yang berusaha mencari Ruby ke belakang namun tidak menemukannya. Tidak lama Douglas dan Abe sampai di gudang itu. Douglas langsung memeluk anaknya dan meminta maaf kepada Jenny. Dia baru mengetahui bahwa Jenny ternyata berkata benar. Akhirnya ia pun melepaskan ikatannya Jenny. Kemudian mereka semua merencanakan sesuatu untuk mengalahkan monster itu. Cart yang merasa bahwa
Ada yang aneh dari sifat ayahnya. Ia menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa ayahnya tiba-tiba mengajak Kurt untuk berlibur? Dengan sedikit emosi, Douglas mengatakan bahwa dirinya bertengkar dengan ibunya Kurt. Hal itu membuat Kurt marah dan langsung pergi. Ia dikejar oleh ayahnya dan juga Jenny. Ayahnya terus mengejar Kurt sampai ia tiba di pabrik itu lagi. Sementara Kurt ternyata bersembunyi di balik pohon. Ia berusaha untuk menelpon ibunya, namun tidak ada jawaban. Sementara Douglas mendengar sebuah ponsel yang berbunyi. Ketika ia mengambilnya, ternyata itu adalah handphone istrinya. Saat dibuka, ia melihat semua foto adegan dirinya ketika sedang mencekik istrinya. Dan tiba-tiba saja sebuah tali langsung melilit ke lehernya Douglas. Kurt dan Jenny menyaksikan kejadian itu seakan mereka sedang melakukan video call. Ternyata monster itu yang mencekik Douglas. Dia terus menarik talinya sampai kepala Douglas terlepas. Kurt yang menyaksikan itu merasa sangat sedih dan ia pun ditenangkan oleh Jenny. Sementara di gudang itu terlihat Takashi yang sedang mencari kompan dan selang air. Setelah ia menemukannya, ia mengajak Abe untuk menyedot bensin dari tangki mobil mereka. Tapi tiba-tiba Abe menghentikan Takashi dan langsung menusuknya. Ternyata dalang dari semua ini adalah Abe. Dia adalah pengikut dari monster iblis itu. Teriakan Jenny dan Kurt membuat Abe harus berpura-pura lagi. Saat Jenny menanyakan Takashi, Abe mengatakan bahwa Takashi sudah pergi. Dan Takashi menitipkan kompan dan selang itu kepada Abe. Paham dengan maksud Takashi, Jenny mengajak mereka untuk kembali ke mobil itu dan menyedot bensin yang berada di dalamnya. Setelah mendapatkan bensin, mereka bertiga berjalan menuju ke pabrik itu. Sesampainya di pabrik, Jenny menyuruh Kurt untuk menunggu di luar saja, sementara dirinya dan Abe masuk ke dalam pabrik. Tapi Abe tersenyum kepada Kurt sebelum ia masuk. Di dalam, Jenny langsung menaburkan semua bensin di setiap sudut ruangan pabrik itu. Sementara Kurt duduk di luar ketakutan karena mendengarkan suara burung gagak. Ia pun berniat untuk tidur. Setelah selesai menaburkan bensin, Jenny menatap ke atas mencurigai suatu ruangan. Karena penasaran, ia pun berniat untuk melihatnya. Namun tiba-tiba kakinya ditarik oleh Abe. Ketika tersadar, ia melihat monster itu bersama Abe. Monster itu membawa Jenny keluar dengan memanggulnya. Sementara Abe membawa Kurt untuk dieksekusi di dalam pabrik. Sementara Jenny berusaha untuk melarikan diri. Ketika ia merangkak pergi, tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya, dan benar saja halusinasinya bermain lagi. Ia membawa sebuah tulang langsung menghampiri ayahnya dan memukulnya. Ia memukul-mukul ayahnya sambil mencurahkan semua isi hatinya. Jenny mengatakan bahwa dirinya sangat membenci ayahnya. Setelah sadar dari halusinasi, tiba-tiba monster itu muncul di belakang Jenny. Di sisi lain, Kurt akhirnya berhasil mengambil bensin itu. Ia menyalakan bensin dan langsung membakar pabrik itu. Seketika api menyala, monster itu pun ikut terbakar juga. Saat api semakin besar, monster itu hancur oleh api. Kemudian Abe yang marah berusaha untuk mencekik Kurt. Namun Kurt terus berteriak kepada Jenny. Akhirnya Jenny datang di saat yang tepat. Ia menodongkan pisau dan langsung mencabitnya. Setelah Abe terjatuh, Jenny membawa Kurt untuk segera keluar dari pabrik itu. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari pabrik.
Tapi Kurt tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, ia pun akhirnya terbangun juga dan membuat Jenny sedikit tenang. Mereka berdua berpelukan karena merasa telah berhasil mengalahkan monster itu. Tapi tiba-tiba monster itu muncul lagi. Ia mengkail wajah Jenny dan langsung menariknya. Darah yang muncrat ke wajah Kurt membuat ia berteriak memanggil nama Jenny. Tapi monster itu menyeret Jenny masuk ke dalam pabrik yang sudah penuh dengan api. Dan akhirnya film pun selesai. Keesokan harinya terlihat sebuah mobil yang sudah diperbaiki. Dan ternyata si kutung kupret Abe masih hidup. Dan ia kembali menjalankan profesinya untuk mencari mangsa lainnya.